Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, ndak usah urusi Tuhannya orang. Setuju. Nasihat Ustadz Dasat Latif untuk Ratu Entok dan kita semua. Jangan hina Tuhannya orang. Bapak Ibu Saudara, secara pribadi saya sangat setuju dengan penjelasan singkat dari Ustadz Dasat Latif. Meskipun ulasan atau pembahasan dari Ustadz Dasat Latif begitu singkat dan disampaikan dari perspektif keyakinan dari sang Ustadz, menurut saya isinya berlaku bagi agama-agama yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini bagi kekristenan. Ustadz Dasat Latif menegaskan, dakwah jangan cari musuh. Menurut saudara kita Islam ada yang disebut dengan dakwah. Dan dalam perspektif Kristen disebut dengan misi. Kami pun orang-orang Kristen tidak boleh menjalankan misi dengan cara atau dengan jalan mencari musuh. Orang-orang Kristen termasuk dalam kategori bodoh kalau sampai menjalankan misi memberitakan Injil keselamatan dengan cara mencari-cari musuh. Justru yang lebih baik adalah bagaimana kita mengembangkan toleransi, saling menghargai dan menghormati antara agama-agama yang ada di Indonesia. Karena kita adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, baik dari suku, ras, golongan, termasuk agama sekalipun, tetapi kita satu jua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Ustadz Dasat Latif melanjutkan, ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusin Tuhannya orang. Dalam konteks ini juga saya sangat setuju. Tidak perlu kita ini ketika mau menjalankan perintah dari kitab suci kita masing-masing dengan cara merendahkan, menghina sesembahan orang lain, dengan cara menghina Tuhan orang lain. Kita harus menghargai Tuhan yang disembah oleh orang lain. Karena biar bagaimanapun, apa perasaan kita kalau orang lain menghina kita? Atau apa perasaan orang lain ketika kita menghina Tuhan mereka? Mari kita menghargai keyakinan orang lain sebagaimana kita rindu keyakinan kita dihargai oleh orang lain. Memang kita tahu akhir-akhir ini ada seorang bernama Ratu Entok membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak bijaksana. Dan sekarang beliau telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan biarlah kiranya proses yang akan dilewati oleh Ratu Entok menjadi sebuah pembelajaran berharga. Ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya mari kita menjaga ucapan kita, perkataan kita. Karena ucapan atau perkataan kita bisa berdampak negatif kepada diri kita, termasuk juga kepada orang-orang lain. Di dalam kekristenan, firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bahkan salah satu
dari ungkapan bahagia Yesus ketika berkhotbah di bukit adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pesan penting dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ini, mari kita menghormati sesembahan orang lain. Mari kita menjauhkan diri dari menghina Tuhan orang lain. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Apapun suku, ras, golongan, agama kita. Kalau kita rindu dihormati oleh orang lain, mari kita menghormati orang lain. Kalau kita ingin dikasihi oleh orang lain, mari kita mengasihi orang lain. Kalau kita rindu Tuhan kita dihormati oleh orang lain, mari juga kita belajar mulai dari diri kita menghormati dan menghargai sesembahan atau Tuhan orang lain.